kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Alumnus, berarti Pak Jokowi emang alumni dari UGM dong. Iya, Ari Dwi Payana mengatakan bahwa Presiden tidak mempermasalahkan penilaian tersebut. Sampai dibilang kayak negara yang besar ini dipimpin oleh presiden yang otaknya kecil. Gue mau nanya, sebesar apa sih otak lo? Halo semuanya, aku Yusul Kim. Selamat datang ke channel YouTube aku. By the way yang nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik aja nih. Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Alright teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang isu yang lagi banyak banget dibicarakan oleh netizen Indonesia, yaitu tentang bagaimana Ketua BEM UGM yang bernama Gilbran Muhammad Nur yang menobatkan Presiden Joko Widodo sebagai alumni UGM terburuk. Lantas apa sih alasannya kenapa untuk Gilbran itu bisa menobatkan Presiden Joko Widodo sebagai alumni UGM terburuk? Untuk pertama kita akan kenalan dulu ya dengan sosok Gilbran, karena aku rasa banyak banget dari netizen yang penasaran siapakah sosok Gilbran yang sesungguhnya. Oke, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Radar Kudus yang datanya dihimpun dari PD Dikti, Gilbran Muhammad Nur adalah pemuda kelahiran Sragen tanggal 5 Desember tahun 2000 yang aktif sebagai mahasiswa angkatan tahun 2019 jurusan Ilmu dan Industri Peternakan. Sebelum menjadi mahasiswa UGM, Gilbran Muhammad Nur itu sudah aktif berorganisasi di masa SMA. Dirinya pernah menjadi ketua OSIS MTA Surakarta dan pernah terlibat Olimpiade Sains Kota Surakarta. Selain sebagai seorang ketua BEM UGM, Gilbran Muhammad Nur juga dikenal mengantongi banyak prestasi, seperti pernah ditunjuk sebagai asisten dosen jurusan Sosial Ekonomi Peternakan di Universitas Gadjah Mada. Wow, amazing ya. Selain itu, Gilbran juga katanya kerap nih diundang sebagai pembicara di berbagai kegiatan mahasiswa. Ia juga pernah tercatat loh sebagai finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 34 bidang pemberdayaan masyarakat. Dan dia juga katanya pernah menjadi peserta International Summer School di University of Hiroshima, Jepang. Selain itu, Gilbran juga pernah menjadi salah satu delegasi International Symposium on the UN Sustainable Development Goals di University of Hiroshima, Jepang. Wow, amazing. Jadi apa yang kita simpulkan adalah Gilbran ini adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi dan juga aktif di kegiatan organisasi. I see about it. Lantas, apakah yang terjadi dengan Gilbran? Jadi guys, seperti yang sudah kalian lihat berita-beritanya, Gilbran sekarang itu menjadi sorotan publik usai dirinya menyebut Presiden Joko Widodo sebagai Kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Video dari pernyataan Ketua BEM UGM ini pun lantas viral di media sosial dan juga sudah menuai pro kontra di kalangan netizen. Gilbran itu menyampaikan kritik nih terhadap tatanan pemerintah dan pergerakan politik belakangan ini. Terlebih lagi menyangkut fakta bahwa putra sulung Presiden Jokowi maju sebagai Cawapres 2024. Lebih dari sekedar kritikan, Gilbran Muhammad Nur juga secara terang-terangan mengatakan bahwa Presiden Jokowi berperilaku culas dan juga licik terhadap pemerintah dan politik tanah air dengan tujuan ingin membangun dinasti politiknya sendiri. Atas pendapat itulah, Gilbran menjuluki Presiden Jokowi sebagai alumni UGM yang paling memalukan. Dan bahkan ya guys, nominasi Presiden Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan itu sudah terpampang di sosial media BMKM UGM. Dalam postingan ini juga nampak undangan diskusi publik nih dengan tema rezim monarki sang alumni, ambruknya demokrasi, ambruknya konstitusi, dan kokohnya politik dinasti. Dalam undangan tersebut terlihat bahwa agenda tersebut dilaksanakan pada sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Bundaran UGM. Terus di postingannya dapat kalian baca, di sini tertuliskan seperti ini. Situasi demokrasi dan konstitusi negeri ini semakin kacau balau setiap harinya. Hal ini mengancam kehidupan politik bangsa dan memperkokoh politik dinasti. Bagi pekerja, adanya problem rendahnya upah dan sistem kerja yang menindas juga berakar dari adanya regulasi yang tidak berpihak pada kelas pekerja, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Parahnya adalah aspirasi kelas pekerja tidak pernah mendapatkan ruang yang demokratis. Nampaknya juga nih dalam diskusi itu ada beberapa nama familiar yang menjadi pemantik. Kita sebut saja seperti Haris Azhar, kemudian Dr. Zainal Arifin Mohtar, sampai Fathia Maulidiyanti.
Dan pada akhirnya, BMKM UGM itu menggelar diskusi publik dan juga mimbar bebas di utara Bundaran UGM. Hal itu dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 yang lalu. Nah, dalam mimbar bebas tersebut, sang ketua BMKM UGM yaitu Gilbran menyerahkan sertifikat alumnus paling memalukan ini secara simbolik kepada sosok yang mengenakan topeng Jokowi. Setidaknya, Gilbran mengungkapkan ada 3 alasan kenapa pihaknya itu menyematkan label tersebut kepada Presiden Republik Indonesia tersebut. Alasan pertama, BMKM UGM menilai bahwa indeks demokrasi sepanjang kepemimpinan Presiden Jokowi itu turun drastis. Terus second reason, BMKM UGM menyebut adanya kebobrokan konstitusi di masa pemerintahan Jokowi. Third reason, BMKM UGM melihat indikasi upaya menghidupkan dinasti politik di Indonesia oleh Presiden Jokowi. Gilbran lantas mengatakan bahwa ketiga hal itu nih membuat Jokowi sangat pantas dinobatkan sebagai alumnus paling memalukan karena tidak membawa nilai-nilai sebagai alumnus UGM yang seharusnya. Dan usai diskusi publik itu, barulah BMKM UGM menganugerahi Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Dan untuk sang ketua nih, itu sudah menyerahkan anugerah berupa sertifikat dari BMKM UGM kepada seorang perwakilan mahasiswa. Yang mana perwakilan ini tampak mengenakan topeng yang menyerupai Pak Joko Widodo. Selain sertifikat, BMKM UGM juga memberikan sebendel berkas kajian strategis terkait kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai enggak pro rakyat. Berkas tersebut selanjutnya akan dikirim ke Istana Kepresidenan. Terus sang ketua mengatakan bahwa untuk anugerah alumnus UGM paling memalukan ini merupakan wujud kekecewaan dan kemarahan mahasiswa terhadap Jokowi yang dianggap tidak bisa berbuat banyak selama beliau berkuasa. Menurut BMKM UGM, sepanjang 2 periode memimpin pemerintahan tanah air, Jokowi dinilai gagal nih menyelesaikan deretan permasalahan fundamental. Di dalam kajiannya, BMKM UGM menyoroti tentang lemahnya pemberantasan korupsi. Menurut mereka, pimpinan KPK yang notabene-nya merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi malah justru menjadi pelaku kriminal. Kemudian BMKM juga menyoroti soal revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai sangat mempermudah para aktivis untuk dikriminalisasi. Soal konstitusi nih, BMKM UGM juga menyoroti bagaimana para hakim Mahkamah Konstitusi yang terbukti bermasalah dalam sidang Majelis Kehormatan MK. Jadi seperti itulah bagaimana pendapat dari BMKM UGM dan juga itu adalah alasan kenapa mereka menobatkan Jokowi sebagai alumnus paling memalukan. Dan teman-teman, mari kita perhatikan bagaimana reaksi ataupun komentar-komentar dari netizen yang sudah menyoroti bagaimana statement dari BMKM UGM. Alright, so untuk pertama kita lihat dulu pendapat dari Kak Bram. Lu kasih gelar memalukan itu berdasarkan apa? Kalau lu mau cermat dan dewasa, apa rujukan dasarnya? Dasar penilaiannya apa? Lu kan mahasiswa UGM, salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia. Jogja lagi, yang mempunyai sopan santun adab yang tinggi. Coba deh, lu buktikan secara ilmiah, secara data-data yang benar. Memangnya lu sudah berbuat apa? Sudah mempunyai prestasi seperti apa? Sampai sosokan kasih gelar alumnus paling memalukan. Lah, lu aja, alumni aja belum, kerja aja belum, lulus aja belum, Cok. Sudah kasih gelar memalukan kepada alumnus. Kok bisa lu kasih gelar ke orang yang sudah praktek puluhan tahun? Lu kritik boleh, tapi punya etika. Atau jangan-jangan lu jadi pion ya 2024? Udah deh bro, gak usah ikut-ikutan, Cok. Banyak banget forum, platform, komunitas yang bisa lu ulik. Lu bisa gunain power lu sebagai ketua BEM UGM secara sehat, secara baik, dan menggunakan data-data yang benar. Gak nyerang secara personal kayak gini. Dan menurut gua, Pak Jokowi adalah salah satu presiden terbaik. Mahasiswa kok levelnya buzzer. Ya kalau buzzer mah udah jelas nasibnya. Ya dia cari makan aja dari sana. Lu kan mahasiswa, punya masa depan yang baik. Percuma lu gembor-gembor sana sini. Bilang generasi muda adalah masa depan bangsa. Lah kalau kelakuan lu kayak gini, siapa yang mau respect sama lu, Cok? Pintar enggak, ngotot iya, sok tahu lagi. Memalukan, Cok. Oke teman-teman, seperti itulah bagaimana pendapat dari Kak Bram. Jadi Kak Bram ini nanya beberapa hal sama sang ketua gitu. Apa sih landasan dasarnya gitu. Dan dia juga menekankan tentang kritik menggunakan etika dan juga sopan santun. Terus kita lanjut melihat pendapat yang kedua. Datanya dari
@kaya_tah. Gimana? Alumnus, berarti Pak Jokowi emang alumni dari UGM dong. Iya, benar dong. Bukan ijazah palsu dong. Makasih ya. Tapi jangan-jangan adik mahasiswa ini ada di balik batu juga, kayak mahasiswa lain. Paling juga nanti 1 atau 2 tahun atau 5 tahun ke depan juga nyalek. Tandain aja ya mukanya ya. Calon-calon kader kayak gini tuh kagak beneran gitu. Itu yang kemarin yang hina-hina Jokowi jadi caleg sekarang. Who is that? Siapa itu? Kita juga mahasiswa di sini ya. Kritik boleh, kritik pemerintahan ya, segala macam keputusan-keputusannya gitu kan, kebijakannya boleh aja dikritik ya kan. Setuju. Kebijakannya boleh, tapi benar, setuju. Iya sih. Gak ada bahan atau dibayar sama lawan politik. Sekarang kan lagi manas tuh. Udah dibayar berapa deh? Gak ikut-ikutan aku guys. Kuat ya. Astagfirullahaladzim. Untung aja. Gak ikutan aku. Keluar di zaman sekarang, zamannya Pak Jokowi yang benar ya. menjunting inilah demokrasi. Jadi lu mau ngomong apa aja kan didengerin aja, walaupun ya tong kosong nyari bunyinya gitu. Dengerin aja sama Pak Jokowi itu, didengerin, dimaafin juga ya. Lebih nggak ditanggepin sih ya, karena ya secuil lah masalah nggak ada apa-apanya sih sebenarnya, masalah Indonesia yang masih yang berat-berat itu masih banyak, itu bukan masalah. Jadi cuma benalu aja lah sih ya, biarkan rakyat Indonesia mencintai Pak Jokowi. Wow, itu menutup mulutku yang pengen banget gue. Sabar. Mahasiswa nih kayak gini nih, mahasiswa apa lu? Sabar. Oke, emosi ya. Research kali ya deh ya tentang kebijakan Pak Jokowi yang menguntungkan rakyatnya. Ini gue kasih tahu nih, yang sebagian kecil aja ya, yang satu aja nih ya, tentang kebijakannya tentang TKI nih, peraturan TKI. Lu pikir 10 tahun terakhir ini kagak ada perubahan? Woi, gede banget perubahannya, woi. Tanya TKI seluruh dunia di sini, yang tersebar di seluruh dunia, kagak ada perubahan signifikan. Ada, ya iya sih, masih ada kekurangan, nggak mungkin kan, namanya juga manusia, presiden sekalipun juga ada kekurangan gitu kan. Right. Tapi kan lihat juga ada manfaatnya, kurang searchingnya, atau ditutup matanya pakai duit. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana pendapat dari kakaknya tadi. Yang mana kakaknya ini juga sama pendapatnya dari kakak Bram kurang lebih, yaitu menekankan untuk mendalami dulu, research dulu gitu. Karena untuk kakaknya tadi itu menilai gitu, ada banyak banget kebijakan yang juga menguntungkan masyarakat, terutama bagi para TKI. Dan baik Kak Bram atau kakaknya tadi itu kan juga sama-sama ya menekankan tentang menggunakan etika dan juga tidak menyerang secara personal ketika memberikan kritikan. Terus kita lihat pendapat dari siapa nih, Esther. Oke. Bahas dong soal BEM UGM yang ngasih nominasi terhadap Presiden Jokowi. Oke. Kalau itu ketua BEM UGM boleh berargumen, berarti gue juga boleh dong, kita punya hak yang sama. Boleh dong, boleh. Masuk penghinaan terhadap presiden. Oke lah, kalau menurut lo Pak Jokowi melakukan beberapa hal yang menurut lo tidak masuk akal. Gue personally, I do believe and I do love in critics, especially ke pemerintah. Tapi tidak seperti itu menurut gue. Karena kayak kita jangan lihat yang buruknya aja dong, kita lihat yang baiknya juga. That's right. Kita aja yang dilakuin yang baik banget. Iya sih. Ngerti banget ya, udah sesabar apa Pak Jokowi sampai bisa dikritik kayak gitu. Dulu pernah kan beliau juga dihina sama Bu Mega yang mana ketua partainya sendiri, terus sekarang sama anak muda yang notabene-nya adalah alumnus dari kampus dia sendiri, sampai dibilang kayak negara yang besar ini dipimpin oleh presiden yang otaknya kecil. Gue mau nanya, sebesar apa sih otak lo? Itu kan argumen lo ya, gue juga punya argumen sih. Gue sering banget menanyakan hal yang sama kepada banyak banget orang-orang tua atau random people aja kayak Bang Gojek, atau orang-orang yang benar-benar melewati dari masa ke masa. Kayak misalnya mereka hidup udah dari zaman 1970 sampai sekarang gitu. Gue nanya yang mana mereka udah melewati banyak presiden. Kalau kita paling apa, SBY sama Pak Jokowi doang kan. Iya, benar. Pak Abdurrahman Wahid itu juga masih kecil. Atau bahkan baru lahir. Iya, benar. Dia selalu bilang kayak, oh kalau dibandingin zaman dulu sih jauh lebih sejahtera sekarang sih Kak. Sekarang ini maksudnya zaman Pak Jokowi ya, kayak our voice, lo ngerasa gak sih kalau our voice it can be heard? Kayak every cases mostly ya, kalau misalkan kita tuh masih bisa ngomong gitu loh. Coba lo balik aja ke zaman dulu, zaman lo ngomong apa dibungkam kayak gitu. Mungkin sekarang praktiknya nggak bisa kayak mungkin semua orang bisa ngomong dengan leluasa terus gak ada yang dibungkam, iya sih. Tapi benar-benar ada kemajuan. Karena Pak Jokowi gue jadi punya harapan baru menurut gue. Dia bukan anak siapa-siapa, bukan orang yang punya kuasa, tapi
dia bisa sampai ke kursi nomor 1 di Indonesia ini. Gue sebagai orang yang bukan siapa-siapa, bahkan gue melihat jajaran menterinya itu banyak minoritas. Jadi gue punya mimpi besar untuk jadi menteri sebagai kaum minoritas di negara ini. Jadi menurut gue statement lo mengkritik boleh sih, tapi kalimat lo salah aja menurut gue. Iya. Kayak 10 years of what he did kayak means nothing to you. Coba lo ada pakai akses apa? Maksudnya kayak program yang beliau buat nggak? Ada nggak something good yang lo rasakan as a citizen of this country? Soalnya nothing personal, ini cross my heart sih. Kayak gue sendiri tidak terima dikatakan seperti ini. Pak Jokowi bukan siapa-siapa gue ya, tapi dia presiden gue sih. Kayak menurut gue he deserve untuk gue ngomong kayak gini sih menurut gue. Sebagai salah satu anak muda yang mengapresiasi apa yang dia lakukan juga. Walaupun banyak lah ya yang kita nggak suka. Kalau tanya gue juga nggak suka kenapa itu RUKHP disahkan. Tapi kalau sampai notabene-nya dia menjijikan, menurut gue enggak deh, terlalu. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Pak Jokowi layak dibilang sebagai alumni yang paling menjijikan atau presiden paling menjijikan? Karena kalau menurut gue tidak sama sekali. Enggak. Kalau ngomongin soal alumni menjijikan, kayak banyak yang lebih menjijikan daripada itu. That's right. Alright teman-teman, jadi seperti itulah beberapa pendapat dari netizen yang sudah menanggapi bagaimana statement dari BMKM UGM. Yang mana pendapat-pendapat dari netizen tadi mostly itu merasa sebenarnya is fine kalau mau memberikan kritikan terhadap bagaimana kinerja ataupun bagaimana pemerintahan dari Pak Jokowi. Tapi jangan menyerang secara personal. Dan kebanyakan dari mereka juga menekankan tentang kita juga harusnya melihat bagaimana sisi positif atau sisi baiknya. Jangan cuma melihat dari yang enggak baiknya menurut kita doang. Tapi ada banyak loh teman-teman kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi yang juga baik, yang mana itu juga harus kita lihat dan juga baru kita pertimbangkan gitu. Dan teman-teman, terbaru nih berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Kompas TV, pihak istana sudah menanggapi bagaimana gelar yang dinobatkan kepada Presiden Joko Widodo oleh BMKM UGM. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan bahwa Presiden tidak mempermasalahkan penilaian tersebut. Oke, Presiden nggak mempermasalahkan di sini. Presiden juga menganggap dalam negara demokrasi nih, untuk kritik, pujian, dan kepercayaan terhadap penyelenggara adalah hal yang wajar. Ari menjelaskan bahwa sebagai penyelenggara negara, publik pasti ada yang menilai puas dengan kinerja pemerintah, ada juga yang tidak. Bahkan ada yang menilai sangat puas. Hal tersebut bisa dilihat dari penilaian lembaga survei terhadap kinerja Presiden Jokowi dan aktivitas Presiden Jokowi yang lebih turun ke lapangan mendengar suara-suara masyarakat. Terus Ari menambahkan nih bahwa di tengah kontestasi politik saat ini, kritik kepada pemerintah bisa menjadi salah satu cara untuk menarik elektoral dan sah-sah saja untuk dilakukan. Namun, semua opini itu harus diuji dengan argumentasi, fakta, dan juga bukti. Sangat setuju banget sih. Lebih lanjut Pak Ari mengatakan seperti ini guys. Coba cek saja penilaian lembaga-lembaga survei terhadap kinerja Presiden. Juga bisa cek aktivitas Presiden yang lebih sering turun ke lapangan dan mendengarkan suara masyarakat. Dan ini mungkin bisa menjadi masukan bagi BMKM UGM untuk menguji bagaimana opini mereka dengan argumentasi, fakta, dan juga bukti, terutama dari penilaian lembaga-lembaga survei terhadap kinerja Presiden. Jujur ya, aku secara pribadi itu sangat salut banget sih dengan bagaimana reaksi ataupun tanggapan dari Pak Presiden, yang mana beliau di sini kayak merasa is okay dengan tanggapan ataupun kritikan yang sudah diberikan, meskipun dia juga bahkan dinobatkan sebagai alumnus paling memalukan. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sulke pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.